Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Yunova Belarista dengan NPM 1811060019, jurusan Pendidikan Biologi, mahasiswi PPL MTS Miftahul Ulum Bandar Lampung. Sebelum kita belajar klasifikasi, kita harus tahu dulu nih ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Ada yang sudah tahu? Mari kita bahas terlebih dahulu. Ciri yang pertama yaitu bernafas. Makhluk hidup harus bernafas, menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Yang kedua yaitu bergerak, baik bergerak aktif maupun bergerak pasif. Yang ketiga yaitu tumbuh dan berkembang, seperti manusia dari kecil menjadi besar. Kemudian yang keempat yaitu membutuhkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Yang kelima, berkembang biak atau bereproduksi untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. Dan yang keenam, peka terhadap rangsangan, contohnya seperti putri malu. Yang ketujuh yaitu adaptasi. Adaptasi ialah kemampuan makhluk hidup untuk bersosialisasi di lingkungannya. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 7. Kalau salah satunya tidak ada, berarti makhluk tersebut tidak bisa dikatakan sebagai makhluk hidup. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang taksonomi. Apa sih itu taksonomi? Taksonomi ialah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Tujuan mempelajari taksonomi ialah untuk memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari mengenai tingkatan takson. Tingkatan takson dimulai dari yang paling tinggi yaitu kingdom, lalu filum untuk hewan dan divisi untuk tumbuhan, kemudian dilanjutkan dengan kelas ordo, famili, genus, dan yang paling terakhir adalah spesies. Jadi semakin sedikit anggotanya maka akan semakin banyak kesamaan ciri. Kemudian sebaliknya, jika semakin banyak anggotanya, maka akan semakin sedikit kesamaan cirinya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai sejarah sistem klasifikasi. Dulu, pertama kali sistem klasifikasi ini ditemukan, hanya ada 2 kingdom, yaitu Plantae dan Animalia. Di mana Plantae memiliki ciri multiseluler, tidak bergerak aktif, dan autotrof yaitu menghasilkan makanan sendiri. Kemudian Animalia memiliki ciri multiseluler, bergerak aktif, dan heterotrof atau tidak dapat membuat makanannya sendiri. Seiring dengan berkembangnya ilmu biologi, ditemukanlah perbedaan ciri antara fungi dan Plantae, sehingga fungi dipisahkan ke dalam kingdom yang berbeda. Kalau pada awalnya fungi dimasukkan ke dalam kingdom Plantae, ternyata fungi memiliki ciri yang berbeda, yaitu heterotrof alias tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Sejak saat itu digunakan sistem klasifikasi 3 kingdom, yaitu Plantae sebagai tumbuhan, Animalia hewan, dan fungi yang berisi jamur. Selanjutnya, seiring berkembangnya waktu dan berkembangnya ilmu, ditemukan kingdom lainnya yaitu kingdom Protista. Kingdom Protista ini memiliki ciri uniseluler atau multiseluler dan bersifat eukariot, kemudian bersifat autotrof untuk cyanobacter dan bersifat heterotrof untuk bakteri. Selanjutnya, seiring berkembangnya waktu dan ditemukan mikroskop, kemudian ditemukanlah kingdom yang kelima yaitu Monera. Kingdom Monera ini memiliki ciri-ciri uniseluler, prokariot, autotrof untuk cyanobacter, dan heterotrof untuk bakteri. Oke, selanjutnya kita belajar mengenai sistem penamaan makhluk hidup yang ditemukan oleh Carolus Linnaeus. Sistem penamaan makhluk hidup ini disebut binominal nomenklatur atau tata nama ganda. Sistem penamaan ini diperlukan agar semua makhluk hidup memiliki tata nama universal. Tata nama ini terdiri dari 2 kata, yaitu kata pertama genus dan kata kedua spesies. Di sini saya menggunakan contoh Oryza sativa. Ada yang tahu apa itu Oryza sativa? Ya, Oryza sativa ialah padi.
Baiklah, itu saja materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.